Halo teman kampus semuanya, kembali lagi nih bersama aku Rizal Zuageri di Ini Kampusku. Hari ini kita kedatangan bintang tamu ataupun teman kampus yang bisa dibilang rupawan, punya bakat yang luar biasa dan punya prestasi yang sangat-sangat membanggakan juga. Siapakah dia? Sebelumnya kita intro dulu. Hai teman kampusku, perkenalkan nama saya Alexander. Selamat datang di Ini Kampusku. Bang Alexander, selamat datang di Ini Kampusku. Gimana kabarnya, Bang? Istimewa, alhamdulillah baik. Oke, istimewa. Teman-teman kampus di rumah mau tahu nih, Bang Alexander berasal dari universitas apa, dari fakultas apa, dan prestasi yang diraih ini apa aja? Mungkin Bang Alexander bisa memperkenalkan secara lengkap. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alexander. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya jurusan ekonomi. Untuk prestasi saya itu saya pernah winner di Duta Pramuka Kalimantan Barat sebagai gelar Smart tahun 2019. Dan juga saya pernah menjadi juara 2 Duta Anti Narkoba tahun 2020. Dan basic saya itu adalah penyanyi, yaitu genrenya dangdut Melayu. Nah, teman-teman kampus di rumah udah denger sendiri berbagai macam prestasi yang udah diraih oleh Bang Alexander sendiri, mulai dari Duta Pramuka, terus menjadi Duta Anti Narkoba, dan kemudian adalah seorang penyanyi. Nah, Bang Alexander, saya sangat tertarik dengan prestasi Abang yang dimana Abang memenangkan ataupun menjadi winner di lomba Duta Anti Narkoba. Nah, menurut Bang Alexander sendiri, seberapa penting sih anak muda itu harus menjauhi narkoba? Karena ini merupakan bisa dibilang pembahasan yang menarik untuk saat ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi buat teman-teman semua, kami dari tangan BNN dan juga Polda Kalbar itu mengingatkan teman-teman, tolong jauhi narkoba, sebab meskipun hal sepele, meskipun hal kecil yang digunakan saat ini yaitu narkoba, meskipun dalam bentuk ganja, inek, dan lain sebagainya, itu bisa merusak diri, apalagi motorik kita, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Oke, berarti semua jenis narkoba itu bisa dikatakan sangat berbahaya, Bang ya? Iya, betul. Dan mempunyai dampak yang sangat-sangat merusak bagi tubuh anak muda itu sendiri ya mungkin. Nah, Bang Alexander sendiri, aku juga pengen tahu gimana sih proses Abang mengikuti lomba Duta Anti Narkoba itu, mulai dari proses awalnya hingga sampai akhirnya Bang Alexander sendiri bisa menjadi winnernya ataupun menjadi pemenangnya. Mungkin Bang Alexander bisa ceritain dong. Ya, jadi sebelumnya kegiatan dan acara ini diselenggarakan oleh BNN dan juga kerjasama dengan Polda Kalbar tahun 2020. Jadi rangkaian kegiatan yang telah kami lewati itu, yang pertama kami adalah seleksi administrasi. Nah, jadi setiap peserta itu yang paling utama administrasinya adalah bebas dari narkoba. Karena dasar dari kegiatan ini adalah Duta Anti Narkoba. Nah, lalu hari kedua itu kami memperkenalkan diri dan juga materi yang disampaikan dari BNN, Polda Kalbar, dan juga winner-winner sebelumnya yang disampaikan bagaimana program kerja yang harus kami jalani ketika kami menjadi pemenang. Selanjutnya itu kami dibekali dari kegiatan-kegiatan seperti beauty class, lalu public speaking, dan juga seperti body language yang biasanya duduk yang rapi, makan yang benar, seperti itu. Nah, lalu di akhir acara, di akhir kegiatan dari semua yang telah kami lakukan, itu adalah final. Nah, jadi pemenang ini terdiri dari 3 orang, juara 1, 2, dan 3. Mereka adalah top 3 yang dijadikan sebagai pemenang tahun 2020 tersebut. Oke, Bang Alex, mungkin teman-teman kampus di rumah sangat-sangat ingin tahu tujuan ataupun motivasi utama Bang Alex ketika sudah memenangkan lomba Duta Anti Narkoba itu apa sih, Bang? Tujuan yang paling utamanya, apa yang ingin Abang capai ketika Abang sudah memenangkan lomba tersebut? Ya, baik, terima kasih. Jadi beberapa hal yang saya jadikan patokan utama ketika saya mengikuti sebuah ajang, itu yang pertama, saya ingin menjadi orang yang bisa peduli dan juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Salah satunya bagaimana kita mengaplikasikan diri kita
dengan masyarakat luas yang mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti dari BNN dan juga Polda seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita sekarang beranjak dulu dari yang namanya Lomba Duta Anti Narkoba, Abang. Tadi ada bahasan yang menarik ketika Abang ceritain di awal bahwa Bang Alex ini aktif juga ataupun bisa dibilang sebagai seorang penyanyi. Nah, mungkin teman-teman kampus di rumah ini juga pengen tahu genre apa yang Bang Alex nyanyikan. Mungkin yang Bang Alex kuasai, mungkin Bang Alex boleh ceritain. Ya, baik, terima kasih. Jadi genre yang saya kuasai dalam panggung ini sendiri itu adalah genre dangdut Melayu. Jadi lebih mengarah kepada cengkok-cengkoknya seperti itu. Oke, dangdut Melayu. Mungkin kita di sini juga pengen dengar. Mungkin Abang boleh tunjukin sedikit skill bernyanyi Abang, boleh tunjukin sedikit cengkok-cengkok Melayunya, ciri khas Melayunya seperti apa. Mungkin teman-teman di sini, bahkan teman-teman kampus di rumah juga mau menyaksikan. Mungkin Abang boleh tunjukkan sedikit ya. Nah, sebelumnya teman-teman yang ada di sini boleh dong beri tepuk tangan dulu untuk Bang Alex. Oke. Oke Bang, boleh Bang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin lebih kepada lagu dangdut aja lah ya. Oke, boleh. Satu bait aja mungkin. Boleh. Lagu dangdut. Langsung nih. Langsung. Bukan tak mampu, tapi melihat dirimu, ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Wow. Waduh. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Bang Alex. Oke, mungkin kalau kata anak-anak zaman sekarang ketika dengar Bang Alex nyanyi itu tercengkok-cengkok. Oke. Jadi teman-teman kampus di rumah, Bang Alex ini juga punya suara yang merdu. Aduh, luar biasa banget, udah berprestasi. Bisa dibilang good looking juga. Aduh, suaranya mungkin cewek-cewek yang mau antri. Bang Alex sudah ada pacar belum? Sudah, alhamdulillah. Aduh, kasihan untuk teman-teman kampus di rumah. Mungkin cari yang lain lagi ya. Nah, beranjak sedikit nih dari yang cengkok-cengkok tadi Bang Alex. Mungkin aku juga pengen tahu, ada nggak sih yang memotivasi Bang Alex sehingga Bang Alex bisa berdiri ataupun bisa berada di fase saat ini gitu. Mungkin kan Bang Alex yang dulunya pernah merasa, mungkin bisa dibilang merasa down ataupun merasa tidak pede dengan bisa dibilang tampil di depan halayak ramai. Namun mungkin ada orang-orang di balik layar ataupun mungkin orang-orang terkasih yang bisa dibilang mensupport Bang Alex selalu. Mungkin Bang Alex boleh ceritain atau boleh kasih tunjuk siapa-siapa aja orangnya seperti itu. Mungkin teman-teman kampus di rumah juga pengen tahu. Oke. Jadi orang-orang yang sangat berperan dan juga mendukung saya dalam setiap kegiatan yang saya ikuti adalah ibu saya, adik-adik saya, dan juga abang saya. Karena mereka itu selalu datang ketika saya mengikuti seluruh kegiatan yang biasa saya ikut. Sepertinya lomba fashion show atau parade busana, lalu lomba-lomba bernyanyi, lagu-lagu dangdut, lagu Melayu, meskipun hanya di tingkat kabupaten. Tetapi alhamdulillah itu sebuah apresiasi buat saya sendiri dan juga kebanggaan untuk orang tua saya bahwasanya saya berani di depan umum. Lalu menurut saya untuk teman-teman semua, ketika teman-teman ini punya karakter dan punya keunggulan, ayo tunjukkan dan juga eksistensikan, sebab itu adalah hal aset kita yang bisa kita jadikan sebagai motivator untuk kita baik ke depannya. Karena sebagai mahasiswa atau pelajar, kita bukannya sebagai di kelas saja, tetapi kita punya kelas maya, yang dimana teman-teman pasti punya keinginan untuk dilihat orang, diperhatikan orang, bahkan difoto-foto orang, seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang sosok yang paling pertama yang membawa Abang bisa sampai di fase sekarang memang adalah keluarga. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin Bang, yang terakhir, Abang ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman kampus di rumah yang mungkin saat ini masih belum bisa merasa percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki, bahkan mungkin kecenderungan anak muda sekarang itu kebanyakan insecure dengan kekurangannya, tetapi sebenarnya mereka punya, bisa dibilang sisi berliannya lah bahasanya. Mereka punya sisi di mana mereka juga ada potensi untuk
mereka kembangkan dan bisa menjadi sesuatu hal yang bisa membanggakan juga bagi diri mereka bahkan keluarga mereka. Mungkin Abang bisa kasih motivasi dong untuk teman-teman itu. Terima kasih untuk teman-teman semua dan rekan-rekanku sekalian. Ketika kalian memiliki bakat dan juga minat serta kemampuan yang bisa kalian eksplor di depan umum, kerjakan, lakukan, dan laksanakan. Sebab kita ini seperti tembaga, timah, baja. Setiap orang itu pasti ada keunggulan masing-masing. Jangan lihat dari sisi, wah teman saya ini bagus, teman saya ini cakep, pasti mereka sebagai pemenangnya. Tidak, karena penilaian orang itu tidak sama. Analoginya seperti ini. Seorang perenang disuruh berenang di kolam, pasti dia akan santai dan nyaman. Tapi di luar nanti ketika dia disuruh berenang di laut, apa yang mereka temui? Yaitu adalah ombak, ikan-ikan laut yang buas, batu karang yang sangat besar, sehingga mereka harus melatih dirinya ketika mereka di kolam renang bagaimana menghadapi luasnya lautan tersebut. Begitu pula dengan kita sebagai mahasiswa, bukan hanya belajar saja, tapi kita juga punya karakter yang harus kita lakukan di hal umum, sehingga kita terbiasa dengan masalah yang kita hadapi. Oke, Bang, udah luar biasa sekali. Dari tadi Abang udah jelasin prestasi, kemudian udah kasih motivasi juga buat teman-teman. Terima kasih Bang, udah hadir di ini kampusku, udah nyempetin waktunya. Nah, untuk teman-teman kampus di rumah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus saksikan channel YouTube Ini Kampusku. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, terima kasih semuanya.